Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saya ini sebenarnya untuk tugas, yaitu tugas dari Padepokan BK. Kalau yang namanya BK itu sebenarnya basic saya itu psikologi. Saya dipanggil untuk Fasda calon fasilitator daerah, yaitu Fasda BK. Beruntungnya saya sarjana psikologi dipanggil BK. Itu sebagai saya masuk ke Fasda ini yaitu pengalaman baru. Kalau biasanya kalau rekan-rekan di BK itu mungkin sudah paham apa itu jurus BK, dan sedangkan saya sarjana psikologi ini ilmu baru. Saya di forum itu merasakan seperti dalam lingkungan baru. Basic saya psikologi, yaitu psikologi itu biasanya kalau psikologi kita kan kalau di SLB contoh terapi. Kalau BK khususnya BK itu kan itu mengendalikan atau mencari solusi. Contoh anak-anak yang mungkin ada permasalahan, ya kan? Itu baik dari pembelajarannya atau perilakunya dalam lingkungan sekolah, itu fokusnya di guru BK. Kalau saya sebagai psikologi sebetulnya tidak seperti itu kan. Jadi saya masuk ke sini, alhamdulillah saya mendapatkan informasi baru khususnya di BK. Jadi yang saya dapatkan dari Jambi, yaitu dari Fasda Provinsi Jambi atau Kabupaten Tebo, saya mendapatkan 7 jurus. Kalau di BK 7 jurus seperti ini. Tapi kalau literasi beda juga literasi. Kalau BK dibalik, ya kan? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, di BK itu ada 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat. Kalau di SLB ini kita kan nggak punya guru BK, tapi sebetulnya kita perlu. Di satuan pendidikan itu jadi mulai dari SD, SMP, SMA itu sangat perlu adanya guru BK. Untuk saat ini guru BK perlu difokuskan di jenjang SMP dan SMA dan SMK. Untuk kedepannya calon Fasda itu akan memperkenalkan ilmu-ilmu jurus BK itu khususnya di jenjang-jenjang SD. Jadi menteri kita yang baru ini menekankan di bimbingan konseling. Jadi semua jenjang akan mendapatkan ilmu tentang gimana kita memfasilitasi anak didik kita yang mungkin ada permasalahan dari gaya belajarnya atau dari perilakunya. Jadi kita langsung masuk saja dari 7 jurus BK itu. Yang pertama itu kenali potensi. Kenali potensi itu sepertinya kalau di SL itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Ya kan Bu? Kenali potensi sama dengan asesmen atau minat bakat. Mungkin kita setelah PDB atau murid baru kita mungkin ada sesi asesmen, ya kan? Mungkin dari jurus 1 ini sangat penting sekali diterapkan kita di SLB. Jadi contohnya seperti itu Bu, bisa dilihat di layar monitor. Ya jurus kedua kita langsung saja ya. Jadi seperti ibaratnya cuma pengenalan kan. Jurus kedua yang kelola emosi. Kelola emosi itu guru BK mengajar siswa untuk mengenali atau menerima dan mengatur emosi mereka sehingga mereka bisa merespon stres atau konflik secara konstruktif. Itu sangat penting sekali juga untuk peserta didik kita untuk mengelola emosi. Jadi setiap anak-anak itu harus kita gimana dia bisa mengelola emosinya sehingga dapat melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Ya kan Bu? Benar sekali kan Bapak Ibu untuk mengelola emosi. Nah itu contohnya itu diterapkan ada seperti jurnal emosi harian atau role play untuk melatih respon saat marah atau kecewa. Jadi ekspresi emosi itu banyak. Emosi itu bukan cuma untak itu juga emosi. Kayak emosi, pengeluaran emosi juga bisa berubah secara bahagia. Tertawa itu juga pengeluaran emosi. Itu kan pengeluaran perasaan. Perasaan itu sama dengan emosi kan, Bu ya, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya
tumbuhkan resiliensi atau daya lemah mental atau kekuatan mental. Latih itu kemampuan mentalnya. Itu sepertinya di SLB sangat penting sekali untuk melatih mentalnya atau tumbuhkan resiliensi di SLB. Itu sangat penting sekali. Selanjutnya itu jurus BK di 4 jurus BK yaitu jaga konsistensi atau kebiasaan berkesadaran. Ya kan? Konsistensi tumbuh dari kesadaran. Nah, benar. Konsistensi itu tumbuh dari kesadaran kita. Kalau kita tidak ada kesadaran, tidak akan ada tumbuh. Ya kan, Bapak Ibu? Contohnya buat habit tracker bersama siswa, misalnya target belajar 30 menit dan atau kebiasaan refleksi pribadi harian. Kalau di BK itu disarankan ada pembelajaran secara AK. AK itu aplikasi, refleksi, ARK, aplikasi, refleksi, konsep dan aplikasi. Jadi di BK itu ditekankan refleksi. Apa itu refleksi? Jadi setelah ada pembelajaran, siswa itu disuruh merefleksikan apa yang Bapak Ibu di kelas itu ajarkan. Contoh Bapak Ibu mengajarkan tentang bagaimana cara menggosok gigi setelah melakukan pembelajaran. Jadi anak itu sudah disuruh merefleksikan apa yang sudah dipelajarkan Bapak Ibu, gimana caranya menggosok gigi yang benar. Dengan cara gimana? Mempraktakkan di depan atau gimana langsung menjelaskan ke kawan-kawannya, oh jika gigi yang benar itu gini, arah gosoknya gimana, umur-umurnya gimana. Nah, itu tadi konsistensi ya. Yang kelima itu jurus jalin koneksi. Jalin koneksi itu sangat perlu sekali di lingkungan sekolah. Karena kenapa jalin koneksi? Kita harus menjalin koneksi antara Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada koneksi, mungkin dari wakil guru, dari kepala sekolah atau guru-guru lain tidak ada koneksi dengan baik, itu tidak akan terjalin koneksi dengan atau komunikasi empati. Jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu, bisa dilihat di layar. Selanjutnya bangun kolaborasi. Itu untuk jurus ke-6. Itu sangat penting juga diterapkan di lingkungan sekolah. Dan Bapak Ibu, perubahan siswa paling optimal bila didukung dengan berbagai pihak, dari guru mata pelajaran, orang tua hingga komunitas. Itu sangat penting sekali. Contoh kita seperti Ibu kemarin sosialisasi kurikulum. Itu kalau tidak ada koneksi jaringan bangun kolaborasi secara baik tidak akan terjadi. Ya kan Bapak Ibu? Ya kan? Jadi ada bangun kolaborasi antar guru atau antar wali murid atau siswa. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu menata situasi. Nah, itu juga penting sekali kita menata situasi dalam pembelajaran. Kalau kita tidak bisa menata situasi dengan baik, tidak akan terjadi pembelajaran yang kondusif. Contoh anaknya berkeliaran tidak ditata, jadi tidak akan terjadi pembelajaran yang baik. Nah, siswa hanya bisa berkembang jika merasa aman. Di mana kita akan menciptakan suasana aman? Itu dengan cara menata situasi, ya kan? Contoh di kelas, anak berkeliaran tidak nyaman, mungkin tidak akan menangkap pembelajaran yang kita terapkan di sekolah itu kan? Ya, Bapak Ibu. Contohnya terapkan poster sekolah itu coba contoh-contoh secara itu ya kan? Mungkin di sekolah ada peraturan seperti ada sekelompok anak 3S, dewa anak salam, senyum, sapa, itu sangat penting sekali. Tapi anak siswa kita ada yang cuek, tidak memaknai artinya 3S. Kalau siswa kita 3S putih mengartikan yang lain, bukan 3S lagi. Ya mungkin itu 7 jurus BK. Ya, 7 jurus BK yang telah saya terima dari Padepokan BK. Jadi
Kenapa Bapak Ibu pada pagi ini saya kumpulkan di sini? Saya ingin melengkapi tugas saya terakhir untuk mengimplementasikan apa kepada rekan sejawat. Dari 7 jurus BK itu di sekolah ini saya sudah menerapkan 2, yaitu yang pertama kenali potensi dan kelola emosi. Itu sudah saya buat videonya. Dan jadi dari 7 jurus BK itu saya menitik fokuskan ada 2 jurus untuk tugas saya di OJL 1 dan OJL 2. Yang pertama yang saya pakai yaitu kenali potensi. Kenapa saya menggunakan kenali potensi? Kenali potensi itu tadi seperti yang saya paparkan, itu kenali potensi adalah bisa dikatakan asesmen dan minat bakat. Itu sangat penting sekali diterapkan di SLB untuk kenali potensi. Makanya saya menggunakan jurus 1 untuk OJL 1 saya. Dikenali potensi itu adalah ini bisa ya, sebetulnya saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya, tapi untuk meningkatkan dulu. Jadi seperti itu. Ada yaitu dikenali potensi yang namanya gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3, yaitu kinestetik, visual, dan auditory. Ya, ini sebetulnya saya bagikan 2, tapi tidak saya bagikan. Ya, itu untuk selainnya aja ya. Jadi sebagai pengenalan, paparan saja. Untuk mengenai profesi itu ada seperti itu. Mungkin kalau di SLB kita tidak perlu ya. Saya lanjutkan aja. Nah, selanjutnya adanya di kenali potensi ada kecerdasan. Ada kecerdasan yang namanya kecerdasan majemuk. Kemarin saya menggunakan aplikasi Aku Pintar untuk mendeteksi kecerdasan apa yang dimiliki oleh peserta didik kita, yaitu kecerdasan yang dimiliki oleh Rahma. Kemarin Rahma sama Weldi. Dia menggunakan Weldi dan Rahma itu menggunakan aplikasi Aku Pintar. Mungkin kalau di rekan-rekan ada yang tahu aplikasi Aku Pintar? Mungkin belum tahu ya. Nah, saya aja belum kenal. Saya belajar psikologi masuk UBK, baru tahu itu namanya aplikasi Aku Pintar untuk mengetahui kecerdasan kecerdasan siswa. Yaitu kecerdasan majemuk itu ada kecerdasan visual spasial, kecerdasan verbal linguistik, dan kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan kinestik, dan kecerdasan naturalis, kecerdasan logis matematis, dan kecerdasan musikal. Mungkin nggak usah saya jelaskan ya. Cuma untuk pengenalan ada beberapa kecerdasan majemuk itu. Kemarin setelah saya melakukan saya menggunakan kenal potensi ini untuk peserta sedikit ya. Saya yaitu responnya itu Rahma itu cenderung kecerdasan musikal. Setelah saya melakukan pengetesan dengan Aku Pintar tanpa bantuan, tanpa ya cuma mungkin ada petunjuk yang harus dimengerti oleh Rahma, yaitu kalau di situ kan ada poin-poinnya 1 sampai 7. Kalau 1 tidak sesuai dan 4 sangat sesuai, itu untuk mengetes kecerdasan arah kecerdasannya. Nah, setelah selesai ternyata Rahma itu masuk kecerdasan musikal. Ternyata benar dengan kenyataannya ya Bapak Ibu. Apa itu kecerdasan musikal? Itu peka terhadap musik dan nada ritme. Cocok dengan apa yang dimiliki sama Rahma, yaitu pintar menyanyi, pintar mengolah nada, masuk kecerdasan musikal. Mungkin untuk kedepannya bisa kita terapkan di SLB, di mana kita bisa mengetahui minat bakat siswa kita. Waktu pertama kita siswa masuk, nanti kan ada mungkin
tidak pakai kartu kita juga bisa. Ada aplikasi yang lebih simpel untuk mengetahui kecerdasan apa yang dimiliki oleh siswa kita dan gaya belajar apa yang dimiliki oleh siswa. Karena kita ingin menerapkan ke ekstrakurikuler, masuk ke IT, masuk ke pertanian, masuk kelas, masuk ke jahit, masuk ke senian, itu kan kita bingung, cuma mengarah-arah, tidak tahu potensi apa yang dimiliki oleh personal itu. Ya, mungkin bisa kita terapkan ini untuk siswa kita. Mungkin dari paparan itu bisa sedikit menambah wawasan ke Bapak Ibu semua ya. Gimana? Ada yang mau terserah Bapak Ibu? Nah, mungkin sekedar saya ingin mau ibaratnya cuma mengenalkan. Di BK itu ada 7 jurus, ya. Jurus yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, ya, atau di kelas kita. Terus yang kedua, saya di OCL 2 itu saya memakai jurus 2. Jurus 2 tadi apa Bapak Ibu? Mantap. Jurus 2 itu kelola emosi. Kenapa saya memakai jurus kelola emosi di OCL 2 saya? Karena siswa-siswi kita itu sangat ibaratnya untuk mengelola emosi itu kurang. Kadang emosinya terlalu meluap-luap tanpa ada batasan. Jadi gimana caranya kita bisa mengelola emosi dengan cara, sebenarnya banyak cara-caranya, tapi enggak mungkin di pertemuan selanjutnya bisa saya jelaskan gimana cara mengelola emosi. Untuk sesi sekarang ini hanya ini pengenalan. Dan untuk yang kenapa Bapak Ibu saya suruh berkumpul di sini, sebenarnya simpel satu juga ya, untuk melengkapi saya berbagi praktek baik ke rekan sejawat. Dan setelah udah beberapa hari kita saya di Jambi atau di Kebun mendapatkan jurus-jurus itu untuk bisa dikenalkan ke kawan-kawan yang ada di sekolah. Ya Bu, dari beberapa paparan tadi, mulai dari 7 jurus BK, terus ada gaya belajar, terus ada kecerdasan yang majemuk, ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua atau saran atau masukan bagi saya untuk lebih, saya sebagai ini kondisinya masih calon fasda. Ya, saya berharap entah lolos atau tidak juga tergantung nilainya ya. Ya, mungkin mungkin ada saran atau baik, terima kasih Pak Yobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari Pak Yobi tadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Yobi, kami bisa menambah ilmu, dapat 7 jurus tadi ya Bapak Ibu ya. Ada yang pertama itu kenali potensi, kemudian kelola emosi, jalin kolaborasi, kemudian jaga konsistensi, sampai yang ke-7 itu ya. Cuma tadi saya tertarik dengan refleksi. Tadi ada refleksi ya Pak ya. Nah, saya sangat tertarik dengan refleksi ini. Karena refleksi ini adalah puncak penutup dari kegiatan kita. Nah, mungkin Pak Yobi bisa memberikan sedikit bagaimana cara Pak Yobi merefleksikan, atau kalau boleh saya memberikan satu masukan. Kalau kami dulu ya banyak kegiatan-kegiatan, saya boleh kasih masukan, ada refleksi yaitu satu cara ya Pak, dengan 4P ya Pak ya, dengan 4P ya Bapak Ibu Guru. Yang pertama yaitu, ini mudah Pak, yang pertama yaitu peristiwa. Kita tanya ke murid ini, anak-anak, peristiwa apa tadi yang terjadi? Anak-anak tentu menjawab, gosok gigi. Ya betul, berarti dia nangkap ya Pak ya. P yang kedua yaitu perasaan. Anak-anak, bagaimana perasaan kita pada hari ini? Tentu mereka menjawab, kalau memang senang mereka akan menjawab Pak. Ada umpan balik, senang Bu, senang Pak. Kayak kami juga tadi ya. Saya senang banget ada pembelajaran dari Pak Yopi ini, ada masukan. Kemudian yang P yang ketiga itu pembelajaran. Pembelajaran apa yang didapat anak-anak?
oh iya, kami tadi jadi bisa gosok gigi yang baik dan benar. Nah yang terakhir adalah itu yang 4 itu perubahan. Apa perubahan yang anak-anak dapatkan atau bapak ibu dapatkan? Tentu ada perubahan yang tadinya kami nggak tahu apa itu 7. Apa tuh Pak? 7 apa itu BK ya Pak ya? 7 jurus BK. Akhirnya kami jadi tahu. Jadi ini kalau apa nanti sekedar masukan aja, karena ini sangat jitu sekali Pak, itu 4B ini sudah mencakup semua dari awal sampai akhir. Demikian Pak Yopi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Yopi lolos ya. Jadi pasda dari SLB Negeri Tebo. Baik, untuk Pak Yopi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saran dan masukannya dari Bu Mirna. Semoga ya, apa yang disampaikan oleh Bu Mirna bisa tersampai, saya lolos dan difasda. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.